Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Indriani dan saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Yasinta Indriani SPD dari TK Aisyah 1 Magetan, JGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Dengan fasilitator saya yakni Ibu Tri Agus Suprapti dan pengajar praktik Ibu Sulastri. Tujuan pembelajaran khusus dalam modul ini yakni JGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dari berbagai media. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Apa saja prinsip coaching? Yang pertama yakni kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan situasi rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Jadi, apa itu coaching dalam konteks pendidikan? Yang pertama, melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan pada dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua yakni sistem among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan andayani atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Dan apa saja kompetensi inti coaching itu sendiri? Yang pertama yakni kehadiran penuh atau presence, di mana kemampuan untuk bisa hadir untuk bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian mendengarkan aktif, di mana seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Kemudian selanjutnya yakni mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosi. Apa saja percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta? Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang ingin dicapai oleh coachee dari sesi coaching ini. Kemudian identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Kemudian rencana aksi,
coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coachee. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan tentunya pasca observasi. Berikut adalah pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, yakni tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dan yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yakni mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Kemudian yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri untuk menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Implikasi terhadap kompetensi diri yakni menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang lain di sekitar kita. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui kegiatan supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Analisis terkait topik modul 2.3, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi, manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching. Sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga di masa depan bisa teratasi dan menjadi lebih baik. Koneksi antar materi. Coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran berdiferensiasi.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik dalam dirinya. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial serta mengambil keputusan. Dan bagaimana peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Terima kasih. Demikian dari saya, Yasinta Indriani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Semangat dan semangat selalu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.